Haleluya, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom. Kita ada di dalam doa dan puasa, mari sama-sama kita persiapkan diri kita saudara. Kita percaya Tuhan Yesus baik, amin. Sepanjang minggu ini Tuhan Yesus baik, yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang terdahsyat buat Tuhan kita, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kita saudara. Mari sama-sama katakan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Ayo sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dia sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik selamanya. Sungguh amat baik selama-lamanya. untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan yang terdahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Ayo sama-sama katakan Bapak Ibu. Yesus baik. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik. Yesus baik. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi saudara, come on. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Katakan untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan buat Tuhan. Dia sungguh baik. Dia sangat baik dalam hidup saudara. Sorakan. Haleluya. Mari sama-sama kita sembah Tuhan saudara. Sungguh kami mencintai-Mu ya Tuhan. Engkau luar biasa dalam hidup kami. Kami mau katakan Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari sama-sama katakan, ku cinta Kau. Rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik.
kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku, saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan sepanjang Hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku, kebaikan-Mu Tuhan hidupku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. katakan kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan saudara, Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. sekali lagi katakan saudara. Sepanjang hidupku Kau setia, Amin. sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku,
hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku kau sepanjang hidupku kau sangat baik. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan, Kami nyanyikan kebaikan-Mu. Lagi saudara katakan, sepanjang hidupku kau setia. tiada yang seperti-Mu. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan. Sama-sama katakan, all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Haleluya. Kami nyanyikan kebaikan-Mu. Kami alami kebaikan-Mu setiap hari. Sepanjang hidup kami, Kau sungguh baik, Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Kau sungguh baik, Kau sangat baik dalam hidupku. Kau sungguh baik, Kau sangat baik selamanya. Mari sama-sama saudara nyanyikan kebaikan-Nya. Angkat suaramu, ceritakan kebaikan-Nya dalam
berikan segala yang terbaik. Makasih Tuhan, Engkau selayan seperti-Mu. Haleluya, 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 oh, haleluya, Yesus, Yesus, Engkau baik, Engkau baik, tiada yang seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Mengalir kasih-Mu, mengalir kasih-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah kasih-Mu mengalir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mengalami kasih Tuhan. Kami mengalaminya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh ralabashanda ralabalaba. Oh rababababababa. Oh rababababababa. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau pergi. Saat ku lemah Kau menjadi kekuatan kami. Saat ku lemah, Kau kuat. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur.
nyanyi haleluya. Katakan sama-sama saudara. Sungguh kau hebat, Kau ajaib, ajaib perkasa perbuatanmu. perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, Ajaib ya Tuhan. ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Sungguh Engkau Tuhan Allah kami yang ajaib. Engkau Allah yang hebat, perkasa dalam segala perbuatanmu. Bapa, kami terus mau memuji-muji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah pertahanan kami, Engkaulah tanduk keselamatan kami. Bapa, kami terus akan memuliakan nama-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Saat ini juga Tuhan kami akan membawakan bangsa dan negeri kami Indonesia ini Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Kami memberkati bangsa negeri kami Indonesia. Kami memberkati udara. Kami memberkati airnya, tanahnya dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat damai sejahtera sukacita yang daripada Bapa Yesus Kristus Tuhan kami dan di dalam kuasa Roh Kudus turun atas bangsa kami Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan pemerintahannya Tuhan kami memberkati pemerintahannya. Mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Bahkan biarlah Tuhan Yesus presiden kami mempunyai otoritas penuh Tuhan di dalam pemerintahannya untuk memerintah. Memimpin bangsa Indonesia ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga segala sesuatu apa yang telah diprogramkannya untuk dilakukan atas bangsa kami Indonesia ini Bapa dapat dilakukan Tuhan dengan baik, sebaik-baiknya dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan Allah kami yang turut bekerja atas bangsa kami Indonesia ini Bapa. Dan kami juga percaya Engkau bekerja terus atas bangsa kami Indonesia ini Bapa. Kepada kebaikan Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami percaya sebagaimana firman-Mu berkata, sia-sialah satu bangsa berjaga-jaga jika Tuhan tidak turut berjaga-jaga atas satu bangsa. Tuhan, saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan buat terorisme Tuhan yang ada di bangsa kami Indonesia ini, radikalisme bahkan Tuhan pemberontakan yang ada di Papua. Kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan Tuhan seluruhnya Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan, saat ini kami menyerahkan Tuhan seluruh radikalisme yang ada di bangsa kami Indonesia ini Bapa. Ya Allah pembalas ya Tuhan, ya Allah pembalas, tampillah, bangunlah ya Hakim bumi, balaslah kepada orang-orang congkak apa yang mereka lakukan. Berapa lama lagi orang-orang fasik ya Tuhan, berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria. Mereka memutahkan kata-kata yang kurang ajar, dan semua orang yang melakukan kejahatan itu menyombong. Umat-Mu ya Tuhan mereka remukkan, dan milik-Mu sendiri mereka tindas. Janda dan orang asing mereka sembelih, dan anak-anak yatim mereka bunuh. Dan mereka berkata Tuhan tidak melihat, dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan? Masa akan bersekutu dengan Engkau tata kebusukan, yang merancangkan bencana berdasarkan ketetapan. Mereka yang bersekongkol melawan jiwa orang benar, dan menyatakan fasik darah orang-orang yang tidak bersalah. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku, dan Allahku adalah gunung batuku. Saat ini Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kami mengandalkan Engkau Tuhan atas bangsa kami Indonesia ini Bapa, kami percaya Kau yang memulihkan bangsa kami, Kau yang menyembuhkan bangsa kami, bahkan Engkau yang memberikan keselamatan atas bangsa kami Indonesia ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami menyerahkan Tuhan bangsa dan negeri kami Indonesia ini Tuhan, mulai dari Sabang sampai Merauke ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Engkau bekerja melalui pemerintahan kami Bapa, untuk mendatangkan kedamaian sejahtera atas bangsa dan negeri kami Indonesia ini Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan Allah kami yang menyingkapkan hal-hal yang terselubung dan tersembunyi. Engkau tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padamu. Biarlah terang yang ada padamu Tuhan turun atas pemerintahan kami, bahkan juga atas aparat keamanan kami Bapak. Supaya melalui mereka Bapak,
Bangsa kami menjadi aman, kondusif dan tertib Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak kami juga berdoa Tuhan, biarlah pemerintah juga Tuhan dapat mengajarkan pengajaran-pengajaran yang benar Tuhan atas seluruh masyarakat di Indonesia ini Bapak. Seluruh lapisan masyarakat Indonesia ini Tuhan, biarlah Tuhan mempunyai pikiran nasionalis Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yaitu mempunyai pemikiran keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga Tuhan ada kebersamaan atas bangsa kami Indonesia Bapak. Tuhan terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negeri kami Indonesia Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kami percaya Engkau begitu ajaib ya Bapa. Perbuatan-perbuatan begitu dahsyat di dalam perlindungan-Mu, di dalam anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi para hamba-hamba-Mu Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami tetap membawa seluruh para pemimpin-pemimpin rohani kami di hadapan Tuhan. Gembala pembina dan keempat wakilnya yang Tuhan kasih. Gembala Rayon 12 ini Tuhan, dan ketiga wakil yang senantiasa Engkau sertai. Bapa kami berdoa Tuhan, kami melepaskan firman-Mu dalam Bilangan 23 ayat 3 berkata bahwa tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub dan tenungan yang mempan terhadap Israel. Kami juga percaya bahwa tidak ada mantra atau tenungan yang mempan terhadap para hamba-hamba-Mu yang Kau kasihi. Tidak ada satupun panah-panah api sejat yang akan bisa menembus mereka. Tidak ada satupun setiap reka-rekaan yang diarahkan atas mereka akan berhasil. Sebab yang menjadi perlindungan mereka adalah Engkau Tuhan. Engkau yang senantiasa mengasihi dan meluputkan mereka. Sebab kami tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengasihi Engkau Tuhan. Yang hatinya melekat kepadamu. Engkau senantiasa meluputkan mereka. Engkau senantiasa membentengi mereka. Sebab hatinya senantiasa melekat kepada Bapa. Oleh karena Bapa, di saat kesesakan Engkau senantiasa menyertai mereka. Dan Engkau memuliakan orang-orang yang senantiasa mengasihi-Mu Tuhan. Bapa, kami bersyukur Engkau meletakkan mereka di atas kami Tuhan. Biarlah berkat yang berlimpah senantiasa Engkau limpah-limpahkan lebih lagi Tuhan. Urapan-Mu Tuhan membuat kami hidup di dalam melakukan segala sesuatu. Tuhan, terima kasih Engkau yang menuntun setiap visi misi mereka. Tetaplah ya Bapa, Engkau tambah-tambahkan Tuhan. Karena Engkau yang memampukan mereka, Engkau yang memberikan kekuatan lewat melalui Roh-Mu untuk melaksanakan dan untuk mewujudkan apa menjadi rencana-Mu di dalam setiap panggilan daripada hamba-hamba-Mu Tuhan. Baik untuk bangsa-bangsa dan untuk kota ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah tetap kasih melimpah atas mereka. Janganlah Engkau tarik Roh-Mu atas mereka, tetapi biarlah Engkau senantiasa melekat atas mereka, senantiasa menyertai para hamba-hamba-Mu, menyertai keluarganya, anak-anak cucu mereka, dan orang-orang yang mereka kasihi. Karena kami tahu Tuhan, Engkau senantiasa membentengi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oleh karena ya Bapa, kami bersyukur Engkau senantiasa mengurapi para hamba-hamba-Mu di dalam kesehatan yang berlimpah-limpah, di dalam kemampuan untuk melaksanakan atas visi misi yang Tuhan percayakan, baik untuk bangsa-bangsa maupun juga untuk kota di mana Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan, oleh karena keberadaan hamba-hamba-Mu yang Kau urapi, kami membawa juga seluruh ibadah-ibadah yang Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah urapan yang daripada mereka mengalir atas setiap ibadah-ibadah. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau mengasihi atas setiap kami yang senantiasa beribadah, khususnya yang ada di Rayon 12, baik di cabang-cabang, di sub-rayon, dan semua di tempat-tempat yang Tuhan izinkan. Bapa yang ada di Rayon 12 ini, Tuhan, kami meminta Tuhan hadiran-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan senantiasa turunlah atas setiap ibadah-ibadah yang kami adakan. Janganlah Tuhan Engkau palingkan wajah-Mu atas kami, tetapi biarlah Tuhan belas kasihan-Mu senantiasa mengasihi kami. Kami tahu Engkau tidak akan pernah mendakwa kami, tetapi Engkau senantiasa berbelas kasihan atas kami.
yang mau berseru dan bersungguh hati beribadah kepada Tuhan. Bapa, Engkau Tuhan semesta alam, Engkau senantiasa mengasihi kami, Engkau senantiasa menebus setiap dosa-dosa kami. Biarlah ketika kami datang beribadah besok di hari Minggu Tuhan, Engkau yang melawat setiap umat-Mu Tuhan, Engkau yang melawat setiap mereka yang rindu di dalam menyembah Engkau Tuhan. Bapa, biarlah jangan Engkau abaikanlah setiap seruan kami, tetapi biarlah Engkau senantiasa berbelas kasih atas kami. Kami yang selama ini Tuhan mau menyandingkan hati kami kepadamu, dan umat-Mu Tuhan yang senantiasa bersungguh hati mau menyandingkan hatinya kepadamu. Dan kami merindukan lawatan yang terjadi ketika kami bersama-sama dalam celebration ibadah yang Tuhan izinkan. Engkau melawat setiap umat-Mu Tuhan, Engkau melawat setiap para pelayan-Mu Tuhan. Dan dimanapun kami berada, ketika kami beribadah, baik di pusat, di cabang-cabang, di rayon-rayon, maupun dimanapun Tuhan yang Kau percayakan bagi kami, tetaplah lawatan-Mu ada pada kami. Tetaplah lawatan-Mu ada. Hadirat-Mu senantiasa memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Satu hal ya Bapa, kami memohon kepadamu Tuhan, jangan tinggalkan kami. Biarlah tetap Roh-Mu senantiasa menyertai dari setiap ibadah-ibadah yang kami adakan. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan di dalam celebration ibadah yang Kau percayakan. Biarlah setiap kami datang beribadah, Engkau disenangkan atas setiap ibadah-ibadah yang Tuhan percayakan. Khususnya juga yang ada di ibadah Grand Elite Tuhan. Biarlah sepanjang hari itu Tuhan, Engkau menjamah setiap umat-Mu Tuhan. Engkau perbarui hati kami, pola pikir kami dan paradigma kami di dalam kasih dan lawatan ketika kami mengenal akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini hormat kami kepada-Mu Bapa. Kami arahkan seluruh hormat kami kepada-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, Kau ajaib perkasa, perbuatanmu. Sekali lagi saudara katakan haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. sungguh Kau hebat, Sungguh Kau hebat, katakan ajaib ajaib perkasa perbuatanmu. perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. di hidupku. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini atas kasih, berkat dan perkenanan Tuhan. Pada doa puasa bersama-sama ini, kami menikmati segala anugerah kebaikan Tuhan. Hari ini juga Tuhan, kami rindu mendengarkan sabda Tuhan, firman Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu ini, sehingga kami semua mendapat berkat rohani yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Pada hari ini renungan kita dari firman Tuhan yang saya ambil 2 Timotius pasal pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Saya ingin berbagi pada doa bersama-sama ini mengenai paradigma iman. Firman Tuhan berkata, "Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu." Amin. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan berbicara tentang paradigma baru dari iman yang kita percayai, yang kita hidupi. Saya percaya saudara-saudara, ketika seseorang menyatakan dirinya beriman, maka seperti yang Yakobus katakan, dia juga adalah seorang yang menghidupi kebenaran, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita baca renungan firman Tuhan pada hari ini, kita melihat ayat firman Tuhan ini berkata bahwa pesan yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius itu adalah satu warisan yang luar biasa, yaitu iman yang tulus ikhlas. Atau di dalam awal pembicaraan itu dikatakan yang hati nurani murni. Ya, dalam bahasa aslinya itu disebut saudara-saudara adalah sincerus. Ya, iman yang kudus, iman yang murni, ya. Apa itu iman yang tulus, iman yang kudus, iman yang murni? Saya percaya ketika kita berbicara hal ini Bapak Ibu, maka kita sedang menemukan satu kehidupan, satu orang pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan tidak mendua hati. Ya. Yang hidupnya saudara-saudara selalu ingin memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, termasuk dalam motivasinya dia selalu ingin hidupnya benar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada hari-hari ini ada banyak orang menyatakan diri beriman tapi tidak menunjukkan cara hidup yang memuliakan Tuhan. Nah, Paulus sedang mengingatkan kita melalui firman Tuhan ini kepada Timotius bahwa iman yang tulus ikhlas itu saudara-saudara ternyata memiliki dampak yang begitu luar biasa. Ya. Itu sebabnya saudara-saudara ketika kita bicara beriman, itu berarti kita bicara tentang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang memuliakan Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, barang siapa berbuat baik, dia sedang memuliakan Bapa. Yakobus berkata, tunjukkan kepadamu iman supaya aku tunjukkan perbuatan. Dan iman haruslah disertai perbuatan. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Tapi hari ini kita saudara-saudara bicara tentang iman yang tulus. Iman yang dimana hidup dan hati kita saudara-saudara adalah kehidupan yang sungguh-sungguh tulus, tidak pamrih, tanpa pamrih. Ya. Tulus itu maksudnya adalah seseorang yang sungguh-sungguh hatinya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saudara, kalau ada orang yang imannya seperti ini, saudara-saudara, ini iman yang berdampak luar biasa. Ya. Setidaknya ada beberapa hal, saudara-saudara, yang bisa kita renungkan dari ayat ini. Yang pertama dikatakan di dalam ayat yang kelima ini, saudara-saudara, Paulus berkata seperti ini. Aku percaya iman yang ada pada dirimu Timotius, pertama-tama itu ada pada nenekmu Lois, lalu kemudian pada ibumu Eunike. Yang aku percaya juga iman yang sama itu ada pada dirimu. Maksudnya apa? Iman yang sungguh-sungguh seperti ini, yang disertai perbuatan, yang disertai kehidupan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, itu ternyata berdampak saudara-saudara terhadap generasi. Ya, ini yang pertama yang perlu kita renungkan.
warisan terbaik kita dari iman yang kita hidupi selama ini mengiring Tuhan Yesus, itu adalah iman yang berdampak pada generasi. Saudara, saya salut dengan Timotius yang muda ini. Ternyata imannya yang hebat itu bukan semata-mata dirinya hebat, tapi orang tuanya, ibunya juga imannya luar biasa. Bahkan Alkitab berkata neneknya luar biasa. Ada satu ayat firman Tuhan dalam 1 Tawarik 28 ayat 9 sampai 10 dikatakan di sana. Pesan Tuhan kepada Salomo. Tuhan berkata, Salomo, hendaklah engkau mengasihi Tuhanmu dengan sungguh-sungguh seperti iman yang ada pada ayahmu Daud. Jadi apa yang dilakukan Daud itu, saudara-saudara, apa yang dihidupi Daud, apa yang dipercayai Daud, dia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mewariskan kepada generasi berikutnya, yaitu Salomo, saudara-saudara. Maka iman dalam paradigma baru ini, saudara-saudara, adalah perbuatan, gaya hidup, lifestyle yang tiap hari kita praktekkan. Ya, pada hubungan yang terkecil, saudara-saudara, ini harus terjadi di rumah-rumah kita. Amin, Bapak Ibu di rumah-rumah, ya, suami, istri, anak-anak mempraktekkan iman yang menjadi gaya hidup, yang menjadi perbuatan, yang menjadi sikap. Ya. Itu sebabnya Paulus berkata iman yang tulus ikhlas. Ini adalah satu pelayanan yang luar biasa untuk generasi, saudara-saudara. Ada banyak sekarang ini orang-orang, saudara-saudara, mereka berkata percaya kepada Tuhan, tapi tidak menunjukkan warisan yang baik pada generasinya. Tidak menunjukkan keteladanan yang baik. Jadi yang pertama dari iman ini, iman yang tulus ini, saudara-saudara, adalah iman yang bisa dilihat oleh generasi ini. Yang kedua, saudara-saudara, orang yang imannya sungguh-sungguh tulus di hadapan Tuhan. Ya. Orang yang imannya sungguh-sungguh murni di hadapan Tuhan. Alkitab katakan, saudara-saudara, ketulusan itu membuat orang itu berani berdiri di hadapan Tuhan. Mazmur 26 ayat 1 sampai 7. Pada satu ayat di sana dikatakan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku, lihatlah hatiku dan batinku. Saudara, siapakah yang berani berdiri di hadapan Tuhan berkata seperti ini? Berdiri di Gunung Kudus Tuhan berkata seperti ini. Kalau orang itu imannya enggak sungguh-sungguh tulus ikhlas. Tuhan sedang mengajarkan kepada kita, saudara-saudara. Orang yang tulus itu dikatakan. Bahkan salah satu khotbah di bukit itu, Matius 5 itu dikatakan, saudara-saudara. Ya, orang yang murni hatinya, orang yang suci hatinya akan melihat Tuhan. Saudara, maksudnya apa? Zaman sekarang ini, saudara-saudara, banyak orang tidak tulus, yang ada bulus, ya, yang ada modus. Tapi soal iman, saudara-saudara, kita mesti menjaga hati kita dalam kemurnian, dalam ketulusan. Supaya apa? Supaya kita waktu nyembah, waktu muji, waktu melayani Tuhan, waktu kita datang di hadirat Tuhan, kita berani berdiri di hadapan tahta kasih karunia-Nya. Itu sebabnya, saudara-saudara, iman yang tulus ini membuat kita dengan percaya, Tuhan ujilah aku. Ya, jadi waktu saudara nyanyikan lagu ini, saudara-saudara mesti sungguh-sungguh kata-kata lagu ini menjadi doa. Ya, bukan cuma menghafal lagunya, tapi ini adalah doa kita. Jadi yang kedua ini, saudara-saudara, iman memberi kita keberanian. Iman yang tulus memberi kita keberanian untuk berdiri di hadapan Tuhan, menyembah dan melayani Tuhan. Ini yang selalu harus kita renungkan, saudara-saudara, ya. Yang ketiga, saudara-saudara, dari iman yang tulus ikhlas ini adalah kalau seseorang imannya tulus dan ikhlas seperti yang dikatakan oleh 2 Timotius pasal pertama ayat 5 ini, maka ketulusan dalam kehidupan, iman yang tulus seperti ini, saudara-saudara, membuat hubungan kita pada segala area menjadi bagus, menjadi langgeng, bertahan lama. Ya, 2 Korintus 1 ayat 12 sampai 14 berkata seperti ini, saudara-saudara, ya. Saya baca dulu 2 Korintus.
2 Korintus 1 ayat 12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Bukan oleh hikmat duniawi, tapi oleh karena kasih, kekuatan, kasih karunia Allah. Saudara-saudara, ketika kita mempraktekkan iman dalam paradigma baru seperti ini, ya, iman yang tulus, ya, saya percaya iman yang seperti ini juga saudara-saudara membuat setiap hubungan itu langgeng, bertahan, baik. Berapa banyak sekarang ini saudara-saudara hubungan orang begitu mudah retak, begitu mudah berselisih, begitu mudah pecah. Bahkan tidak jarang saudara-saudara sampai menimbulkan perselisihan yang hebat, pertengkaran yang hebat, bahkan kalau itu di tengah keluarga sampai perceraian. Itu sebabnya pada generasi ini iman yang tulus ikhlas ini juga perlu kita praktekkan, karena hubungan kita juga saudara-saudara adalah praktek dari iman. Waktu kita praktek hubungan yang seperti ini, hubungan yang tulus seperti ini, saudara-saudara, saya percaya hubungan yang seperti ini yang diberkati oleh Tuhan. Ada banyak sekarang ini saudara-saudara hubungannya bukan hubungan yang tulus, tapi hubungan azas manfaat. Saya dapat apa, saya untung apa. Ya, kalau saya diuntungkan, saya maulah di hubungan ini. Ya, saya mau berteman, bersahabat dengan kamu kalau saya diuntungkan. Itu hubungan yang modus, saudara-saudara, ya. Itu sebabnya praktek iman yang tulus ini penting sekali pada zaman yang serba-serba luar biasa canggih ini. Ya. Di tengah keluarga ini, saudara-saudara, adalah paradigma iman yang baru, di mana sikap hidup yang kita tunjukkan kepada sesama kita, kepada pasangan kita, ini membuat hubungan itu menjadi baik. Di tengah masyarakat, di lingkungan, keluarga Allah, gereja, saudara-saudara, ini perlu kita praktekkan. Supaya apa? Supaya iman yang seperti ini membuat kita, ya, dalam ketulusan, dalam hubungan yang membuat kita langgeng. Jadi hal ini perlu kita renungkan, kita hidupi sungguh-sungguh, saudara-saudara, ya. Dalam doa puasa ini, saudara renungkan gimana ya hubungan saya. Banyak orang bilang, saya ini percaya, saya beriman, saya berharap mujizat, tapi saudara-saudara hubungannya babak belur. Maka Yakobus berkata, mana itu iman kalau nggak ada perbuatan? Jadi pada waktu kita hidup dalam iman yang sungguh-sungguh, tulus hati kita di hadapan Tuhan, saya percaya saudara-saudara, hubungan yang susah, yang sulit, yang retak, yang bermasalah, yang problem, Tuhan akan tolong kita. Kenapa? Kita nggak punya kepentingan. Jadi kalau sudah bicara tulus, itu saudara-saudara, motif pun, motivasi hati yang belum pada tingkat berbuat, berkata, berucap, motifnya pun sudah benar. Motifnya pun sudah lurus. Nggak ada keinginan, nggak ada embel-embel negatif, saudara. Dan yang terakhir saudara-saudara, ya, yang keempat ini perlu kita renungkan dari iman yang tulus, ya, paradigma iman yang hidup ini, ya. Yang keempat itu saya katakan saudara-saudara, iman yang tulus itu saudara-saudara membuat atau menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan yang tercemar dan juga perbuatan-perbuatan yang mencemarkan. Ada satu kisah dalam Matius 1 ayat 18 kalau kita baca di sana. Ini sebenarnya adalah kisah Natal mengenai Yusuf dan Maria. Waktu malaikat beritahu Maria hamil karena kuasa Allah dinyatakan, pesan dari malaikat. Yusuf dikatakan adalah pribadi yang hatinya tulus. Dia tidak mau mencemarkan Maria di muka umum. Diam-diam dia mau cerain. Saya belajar saudara-saudara dari Paulus ini, dari Yusuf ini, ya, maaf, dari Yusuf, ya. Apa yang bisa kita pelajari? Dikatakan Yusuf yang hatinya tulus, diam-diam, karena dia nggak mau berniat mencemarkan Maria, mencemarkan nama baiknya. Saudara, iman yang sungguh-sungguh
itu juga berarti menjaga diri kita supaya tidak dicemari oleh dunia ini. Amin. Iman yang sungguh-sungguh juga itu berarti membuat kita waspada supaya kita tidak mencemarkan orang lain. Ya. Di pihak kita, saudara-saudara, kita harus jaga hidup kita supaya tidak tercemar. Tapi di pihak kita juga harus menjaga orang lain supaya tidak dicemarkan. Ya, dalam banyak hal saudara-saudara, kadang-kadang kita ini mudah sekali mencemarkan orang lain, menjelekkan, membicarakan sesuatu yang belum tahu itu pasti, itu benar atau tidak saudara-saudara ya. Orang kalau imannya sungguh-sungguh tulus saudara-saudara nggak mudah menjelekkan orang lain. Orang kalau sungguh-sungguh imannya dia tidak mudah menghancurkan nama baik orang lain atau ngomongin sesuatu yang nggak tahu atau sengaja mencemarkan atau sengaja memburukkan atau sengaja menjatuhkan orang lain. Itu iman bulus, bukan iman tulus. Saudara, dalam doa kita bersama, merendahkan hati, puasa sama-sama, mari kita renungkan ini. Kalau iman saya tulus di hadapan Tuhan, saya punya sikap menjaga diri saya, nggak mau tercemar. Dan yang kedua, saya juga nggak mau mencemarkan, menjelekkan, merusak orang lain, membicarakan, menggosipkan orang lain. Itu iman yang tulus. Dan saya berdoa saudara-saudara melalui firman Tuhan yang kita baca dari 2 Timotius pasal pertama ini. Apa yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius, bagaimana iman yang tulus ikhlas itu bekerja, bergerak mulai dari generasi ini saudara-saudara kepada keturunan-keturunan kita. Kepada hubungan kita. Kepada kesanggupan kita berdiri di hadapan tahta Allah. Dan yang terakhir saudara-saudara, kepada kesanggupan kita menjaga diri kita supaya enggak dicemarkan dan mencemarkan orang lain. Biarlah ini jadi berkat bagi kita sekalian. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan singkat bagi kita ini biarlah menjadi kekuatan baru, menjadi berkat. Kita renungkan sungguh-sungguh. Paradigma iman yang baru ini adalah perbuatan kita yang tulus mengasihi Tuhan, tulus melayani, tulus mengasihi sesama. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang ada di rumah, mari angkat roti di tangan kanan kita. Angkat tinggi-tinggi dengan iman kepada Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan ia mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita angkat tinggi melambangkan persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah terpecah bagi kita? Dengan iman makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini, anggur ini di tangan kanan kita. Angkat dengan iman dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini supaya setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku,
Bukankah anggur yang kita angkat tinggi ini melambangkan persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah tertumpah di Golgota menebus kita? Minumlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur. Kami bersyukur ya Tuhan buat anugerah keselamatan-Mu. Haleluya. Mari ucapkan syukur-Mu, sembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang mengasihi-Mu menyertai memberkati engkau dengan begitu luar biasa. Dalam cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus hidupmu. Dan di dalam persekutuan yang manis indah bersama kuat kuasa Roh Kudus, itulah yang memimpin membimbingmu kepada segala kebenaran. Mulai hari ini, siang ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua yang percaya. Yang diberkati Tuhan pada ibadah doa bersama-sama ini, sama-sama kita katakan amin. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Kebaikan-Mu Tuhan hidupku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Katakan kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan saudara, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku.